Bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Ya, silakan maju ke depan. Amin. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran. Apakah semua hadir? Hadir, baik. Baik, Bapak akan memeriksa kerapiannya. Silakan berdiri di tempat masing-masing. Ya, semuanya rapi, silakan duduk. Kita akan belajar pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak akan sampaikan temanya, yaitu cita-citaku dengan subtema 1, aku dan cita-citaku. Nah, itu mata pelajaran atau yang kita bahas pada pagi hari ini, mata pelajaran IPS. Dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita anak-anak pada pagi hari ini itu ada 2. Yang pertama, siswa dapat melakukan kegiatan pengamatan dan berdiskusi dalam kelompok. Siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menuangkan hasil diskusi dalam bentuk laporan, siswa dapat melaporkan hubungan antara karakteristik dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan dengan tepat. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Baik anak-anak, coba buka halaman 24. Di sana ada bacaan tentang peternak muda dari Malang. Jadi anak didik kami harus mencermati bacaan tersebut. Baik anak didik kami, setelah anak didik kami membaca tentang cerita tersebut, maka Papa akan menjelaskannya dan mengaitkannya dengan tema. Nah, jadi di dalam cerita tersebut atau bacaan tersebut ada sebuah anak muda yang bernama Triyono, di mana ia di usia mudanya menjadi pengusaha dalam bidang peternakan. Nah, jadi apa kaitannya dengan tema kita? Nah, tema kita tadi mengenai dengan cita-citaku. Triyono memiliki usaha peternakan. Nah, jadi dia memiliki usaha peternakan yang maju. Berarti kaitannya dengan tema kita tadi itu merupakan cita-citanya yang ia miliki sehingga ia kembangkan dan menjadi sukses. Baik, sekarang Bapak akan meminta kepada anak didik kami agar mencari nilai-nilai dari bacaan yang telah dibaca. Ya, apa saja nilai-nilai dalam bacaan yang telah anak didik kami baca tadi. Anak didik kami, sekarang Bapak memberikan kesempatan kepada anak didik kami untuk memberikan komentar tentang tokoh dari bacaan tersebut. Baik anak didik kami, siapa yang memberikan komentar tentang teks bacaan tersebut? Ya, Putri, persilakan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Hendra. Baik, terima kasih. Jadi itu komentar-komentar dari anak didik kami mengenai bacaan tersebut. Jadi mengenai pengusaha ternak dari Malang. Baik anak, coba amati gambar yang ada di buku siswa. Ya, anak didik kami mengamati gambar tersebut. Baik anak didik kami, dari gambar yang anak didik kami amati, maka Papa akan membimbing anak didik kami melihat perbedaan pada gambar dari segi pekerjaan yang dilakukan. Nah, jadi di dalam gambar tersebut yang anak didik kami amati, coba buka halaman bukunya, halaman 25. Di sana ada gambarnya. Nah, jadi gambarnya kira-kira seperti ini yang sesuai dengan buku. Nah, jadi ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dan ini juga termasuk dengan cita-cita. Nah, apa pekerjaan kita itu termasuk bagian daripada cita-cita. Di sana ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan, ya. Coba dilihat di depan. Dari gambar yang anak didik kami amati, ya, dari gambar yang anak didik kami amati tadi, nah coba
memberikan atau coba didik kami memberikan pendapat tentang gambar tersebut. Nah, salah satunya saja ya. Nah, misalnya apa gambar ini? Ya, baik itu gambar hewan. Nah, jadi itu gambar yang dianalika yang mati tadi. Ini hanya contohnya salah satu saja, berarti analikan sudah mengerti. Baik, ini kami dari salah satu gambar yang ada di buku tersebut, Bapak telah menjelaskan salah satunya. Selanjutnya, secara individu atau masing-masing pribadi, siswa menuliskan hasil pengamatan dalam buku tulisnya masing-masing tentang gambar yang ada di kami tadi amati di halaman 25 tersebut. Baik, dari kami, Bapak akan memberikan pertanyaan mengenai lingkungan sekitar anak didik kami masing-masing. Ya, pertanyaannya, jenis buah dan sayur apakah yang terdapat di lingkungan anak didik kami masing-masing? Siapa yang menjawabnya? Ya, Andy. Apa? Mangga. Selanjutnya, pepaya. Apalagi jenis sayurnya? Daun singkong, ubi. Apalagi? Daun talas. Bisa juga dimakan daun talas ya, bisa. Bayang di kami tadi ada sebagian teman-teman telah menjawab jenis buah dan sayur yang ada di lingkungan sekitarnya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanah sehingga tanaman yang kita tanam menjadi subur dan kondisi lingkungan yang membuat tanaman menjadi subur. Nah, jadi yang ada di kami, kondisi tanah yang membuat tanaman menjadi tumbuh, tentunya tanahnya harus tanah gambut. Lalu tanahnya dibersihkan, diawaskan rumput, lalu dicangkul. Jadi sebelum kita menanam sesuatu, kita bersihkan dulu lahannya, kita tata rapi, kita bersihkan, baru kita tanam tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran sehingga hasilnya memuaskan. Bukan hanya itu saja, agar tanaman lebih sehat lagi, maka kita berikan pupuk untuk menunjang tumbuh kembangnya sayur atau tanaman yang kita tanam. Nah, itu salah satu jenis atau cara bagaimana agar tanaman kita tumbuh subur setelah kita tanam. Baik, di kami, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Di pembahasan kita ada tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi anak didik kami, di sini Bapak memiliki gambar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya seperti pada gambar yang Bapak sampaikan, coba diperhatikan semua. Ini merupakan tambang atau batu bara, ya, ini tidak bisa diperbaharui. Nah, ini kalian mengerti ini merupakan batu bara, jadi tidak bisa diperbaharui. Sedangkan yang bisa diperbaharui, ya misalnya seperti peternakan, ya ada peternakan sapi, peternakan kambing, ayam dan itik. Dan ada juga tentang pertanian, ada padi, ada di sana air, dan ada juga tanaman tumbuhan. Ini juga merupakan sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Baik, di kami, kita akan memiliki tugas kelompok. Jadi Bapak harap anak didik kami membentuk kelompoknya masing-masing. Atau mau bertanya, siapa yang mau membentuk kelompoknya? Bapak atau kalian? Oke, baik, kalian saja ya. Jadi anak didik kami membentuk kelompok menjadi 4 bagian kelompok saja. Baik, anak didik kami, setelah membentuk kelompok, maka anak didik kami memiliki tugas, yaitu diminta untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan tempat, potensi sumber daya, dan jenis-jenis pencarian atau pekerjaan penduduk. Baik, itu merupakan tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak kami di masing-masing kelompok.
Anak-adik kami mengelola hasil diskusi kelompoknya dalam bentuk laporan tabel, lalu menyampaikan kesimpulan dari kelompoknya masing-masing. Mengerti? Baik adik kami, setelah menyelesaikan tugas kelompok, anak-adik kami harus menyampaikan tugas kelompoknya di depan kelas masing-masing setiap kelompok. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada anak-adik kami yang telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang Bapak akan menyimpulkan bahwa sumber daya alam manusia itu berbeda-beda, begitu juga dengan pekerjaannya. Nah, jadi sumber daya manusia itu berbeda-beda dan pekerjaannya, misalnya ada petani, ada peternak, ada pekebun, dan lain sebagainya. Baik adik kami, karena mata pelajaran kita dan pembahasan kita pada pagi hari ini sudah selesai, maka Bapak akan menyimpulkan dari pembelajaran kita bahwa sumber daya alam itu berbeda-beda dan begitu juga dengan pekerjaannya. Seperti tadi yang telah Bapak jelaskan, ada pekerjaan petani, pekebun, dan peternak atau pengusaha. Nah, itu berbeda-beda. Nah, jadi itu termasuk semua bagian dari subtema kita yang telah Bapak jelaskan tadi, aku dan cita-citaku. Nah, jadi anak-adik kami harus mengerti dan paham tentang perbedaan ini semua, dan ini juga termasuk ada kaitannya dengan subtema yang telah Bapak sampaikan tadi kepada kalian semua. Baik, dari materi yang kita bahas pada pagi hari ini, adakah anak-adik kami yang mau bertanya? Tidak ada, kita sudah mengerti. Sudah, baik, terima kasih. Baik adik kami, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya di mana? Adik kami mencari minimal 5 jenis-jenis pekerjaan. Nah, tugas ini dikerjakan di rumah. Di pertemuan berikutnya di situ diserahkan. Terima kasih. Karena pertemuan kita pada pagi hari ini telah selesai, maka kita akan menutupnya dengan doa. Salah satu siswa diharapkan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, Yahoo.